Bingung ngatur keuangan dengan gaji kecil? Tips yang berikut ini bikin kamu nggak frustasi lagi. Assalamualaikum. Pengertian dari gaji kecil di sini tidak mengikat suatu nominal ya, karena tiap orang kan berbeda-beda. Berbeda persepsinya, berbeda standarnya, dan berbeda patokannya. Bisa jadi menurut si A gaji 2 juta itu sudah cukup besar menurut dia. Tapi bisa jadi juga menurut si B gaji 10 juta terlalu kecil buat dia. Karena berbeda kebutuhan juga berbeda keinginannya. Untuk seseorang dengan gaji kecil tentu perlu direncanakan dengan baik. Apalagi kebutuhan hidup setiap harinya semakin tinggi. Kamu tentunya harus membuat perencanaan yang matang untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Mengatur keuangan identik dengan menabung dan berhemat untuk orang-orang dengan gaji yang kecil. Tidak hanya itu, sekarang ini kamu juga perlu berinvestasi untuk tabungan jangka panjang. Perencanaan yang baik saat menerima gaji diperlukan agar kamu tetap hidup dengan tenang. Cara mengatur keuangan pribadi tidak boleh dianggap sepele. Hal ini akan memiliki dampak untuk masa depan kamu. Untuk kamu yang sudah mempersiapkan perencanaan keuangan sejak muda, tentunya kamu memiliki jalan yang jelas. Dan berikut ini ada beberapa tips yang sudah aku rangkumkan dari berbagai sumber tentang bagaimana cara mengatur keuangan untuk gaji yang kecil. Kita bisa mencatatnya dengan pembukuan sederhana, sehingga gaji setiap bulannya bisa dipantau dan tidak menghilang begitu saja. Caranya yaitu dengan mencatat dan mengelompokkan pengeluaran rutin kamu setiap bulannya. Mulai dari kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan biaya tempat tinggal. Jangan lupa juga untuk menyisihkan uang untuk pembayaran rutin seperti angsuran kredit, bayar listrik, ledeng, dan lain-lain. Kemudian jangan lupa buat juga rencana belanja bulanan secara tertulis. Hal ini sangat penting dilakukan. Jika sudah merencanakan belanja bulanan ini, setidaknya sudah bisa meminimalisir dari risiko menghabiskan uang untuk membeli sesuatu yang tidak perlu. Kamu perlu membuat anggaran bulanan secara tertulis dengan membagi daftar pengeluaran menjadi 2, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Di mana kebutuhan primer itu seperti makan, transportasi, tagihan listrik, air, cicilan rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan sekunder seperti anggaran untuk beli baju, liburan, hingga anggaran untuk jalan-jalan dengan teman. Lanjut yang kedua yaitu sisihkan tabungan di awal bulan. Di awal bulan ya. Jadi hindari kebiasaan menabung di akhir bulan dari sisa gaji setelah dipotong untuk kebutuhan sehari-hari. Cara mengatur keuangan yang baik adalah dengan memprioritaskan tabungan di awal bulan. Hal ini dilakukan agar uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekunder tidak memangkas tabungan. Jika tabungan tidak diprioritaskan, maka risiko tabungan mengempis akan terjadi. Agar tidak tergoda mengambil tabungan maupun dana darurat, simpanlah di rekening yang terpisah dari rekening utamamu. Kalau bisa, manfaatkan rekening bank yang tidak memiliki ATM dan bebas biaya administrasi bulanan. Lanjut yang ketiga yaitu kenali perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan sendiri dibagi lagi menjadi 2 yang umumnya, yaitu primer dan sekunder. Kebutuhan primer yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan tentunya harus dipenuhi terlebih dahulu karena merupakan kebutuhan yang bersifat darurat atau kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan sekunder tetap dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran, seperti contohnya televisi, handphone, dan lain-lain. Sementara yang satu lagi yaitu kebutuhan tersier lebih mengarah kepada kemewahan atau kebutuhan yang dapat melengkapi hidup dan menghiasi hidup. Sementara keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera dipenuhi. Keinginan lebih bersifat tambahan ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Selanjutnya yang keempat yaitu siapkan dana darurat. Dana darurat sangat penting untuk dipersiapkan agar tabungan tidak dijadikan kambing hitam. Dana darurat sangat membantu jika tiba-tiba sakit, kecelakaan, bencana, dan ketika di PHK tiba-tiba. Cara mengatur keuangan dengan menyiapkan dana darurat memang sulit sih, tetapi bisa diusahakan. Idealnya kita mesti menyiapkan dana yang mampu menalangi kebutuhan hidup selama 2-3 bulan ke depan. Jadi kalau kita punya gaji 2 juta, maka kita harus punya dana darurat
darurat sebesar 2 kali 3, yaitu kurang lebih 6 juta. Dan itu bisa dipersiapkan jika kita mempunyai kelebihan rezeki. Atau kita cicil tabungan yang akhirnya nanti kita akan mendapatkan sejumlah tersebut. Yang keenam, mencari penghasilan tambahan. Kalau kamu memiliki waktu luang, coba untuk mencari penghasilan tambahan dengan tidak mengganggu pekerjaan utama. Banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, seperti jualan online, menjadi penulis lepas, dan lain sebagainya. Hal ini sangat membantu sebagai cara mengatur keuangan sehingga kondisi keuangan kamu tetap sehat. Dengan menyimpan beberapa penghasilan tambahan tadi, mencari penghasilan tambahan ini perlu kamu lakukan jika merasa pendapatan utama masih belum mencukupi. Dan tentunya jika kamu memiliki waktu untuk melakukan itu. Kita lanjut ke yang 7, yaitu kurangi makan di luar. Tak masalah jika kamu dan keluarga sesekali menikmati sajian makanan di luar. Namun, kalau makan di luar menjadi sebuah kebiasaan rutin, maka tindakan itu bisa menghabiskan gaji kamu dengan sangat cepat. Untuk menghemat pengeluaran, kamu bisa memasak makanan di rumah. Jadi, tidak dianjurkan untuk terlalu sering makan di warung ataupun di restoran. Tips yang ke-8 yaitu manfaatkan diskon dan promo. Hal ini sangat membantu saat kamu memiliki gaji kecil. Dengan menggunakan kupon promo, kamu dapat memanfaatkannya untuk membeli kebutuhan makanan dan barang kebutuhan lainnya. Hal ini tentu saja dapat menghemat uang. Untuk mendapatkan kupon promo, kamu harus pandai-pandai dalam mencari supermarket yang sedang menawarkan promo. Kamu bisa mencarinya di internet untuk menemukan kupon produk favorit kamu. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa tips untuk kamu yang bergaji kecil. Kini, kamu yang bergaji kecil tak lagi harus frustasi. Menghindari berhutang jika tidak mendesak dan sedikit menyisihkan uang gaji untuk ditabung atau diinvestasikan secara aman. Maka Anda bisa hidup lebih tenang dan tentram. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.